Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Di episode kali ini atau di video kali ini merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya, cerita tentang celana dalam yang hilang, celana dalamnya Mbak Wati. Nah, di cerita sebelumnya itu kan disebutkan kalau Mbak Wati malam itu setelah suaminya Mas Risman itu ngehajar Mas Ono ya karena dicurigai dan memang tertangkap basah megang itunya si Mbak Wati, barang berharganya. Nah, malam itu Mbak Wati kan keluar gara-gara mendengar ada sesuatu di samping itu gerusak-gerusuk lah. Itu siapa ya? Oh, jangan-jangan mau ngambil jemuranku, mau ngambil jemuran. Nah, akhirnya Mbak Wati kan keluar. Begitu keluar, gak disangka-sangka yang dilihat atau yang ditemui oleh Mbak Wati itu adalah sosok yang Mbak Wati yakin itu bukan orang, itu tuh setan. Mirip kayak sosok kuntilanak seperti itu. Dan dia itu ngambil celananya si Mbak Wati. Cuman karena sosoknya begitu, Mbak Wati kan jadi tidak berani negor. Dia cuman diem, cuman ngeliatin doang. Sosok itu bergeser ke sana dengan halusnya, kayak terbang, kayak naik skateboard, menuju ke rumahnya Ono. Nah, di samping rumah Ono, di jendela tersebut, si sosok itu berhenti. Begitu berhenti, ya Mbak Wati tidak berani teriak, tidak berani ngurus-ngurus ini lagi. Takut bukan main, akhirnya apa? Dia itu masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, Mas Risman dibangunin. Mas, bangun Mas, bangun. Cuman begitu doang. Mas, bangun Mas, bangun. Apa? Kata si Mas Risman. Kenapa? Ada apa? Mas, ada yang ngambil celana dalamku Mas, katanya. Lah, kamu masih ninggalin jemuran di luar, kata si Mas Risman. Oh, aku lupa Mas, katanya. Mbak Watinya lagi-lagi begitu. Aku lupa Mas, las kamu. Siapa yang ngambil? Ono, belum kapok dia. Bukan Mas, gitu. Lah, terus siapa yang ngambil? Kuntilanak Mas, kata si Mbak Watinya. Wah, kuntilanak gimana? Si Mas Risman yang tadinya memang udah ngantuk, jadi kembali bersemangat gitu kan. Kuntilanak gimana? Mas, aku itu tadi ngedenger gerusak-gerusuk, akhirnya aku bangun, aku keluar, tak tengok keluar ke sana. Ada itu Mas, ada kuntilanak itu lagi berdiri di jemuran di situ Mas. Diambil itu, kayaknya sih, yang diambil ituku, kata si Mbak Wati. Dan dia itu menuju ke rumahnya si Ono Mas, di sana Mas, ke arah jendela itu di samping rumah. Terus ya udah cuman sampai segitu aja. Terus ya aku takut Mas, jadi aku masuk ke sini, kata Mas Risman. Udah bentar. Mas Risman pun bangun gitu kan, benerin sarungnya, keluar ke depan sana, ditengok ke situ. Ada sesuatu yang menggantung di sana, di pinggiran jendela. Itu ya. Wati sini, dipanggil kan si Mbak Watinya. Iya Mas. Itu bukan, kata si Mas Risman. Iya Mas, itu Mas. Ya udah bentar. Mbak Wati nunggu di depan, si Mas Risman kesana menuju ke rumahnya si Ono. Si Ono lagi duduk di teras, cuman posisinya tuh sebelah sana. Itu Mas Risman ngelongok begini kan, begitu ada si Ono, disapa si Mas Ononya. Begitu Mas Ono nengok, ngeliat Mas Risman itu kaget, trauma mungkin ya, kemarin habis dihajar. Langsung si Mas Ononya itu masuk ke dalam rumah. Nah, sementara di situ, di pojokan jendela itu, ada paku kecil di sana. Nah, celana itu dicantelin di situ, ngegantung. Mas Risman pun akhirnya tengok-tengok, ini beneran, kayaknya iya bener deh. Diambillah sama Mas Risman kembali. Mas Risman pun nengok-nengok ke sana kemari, melihat sesuatu. Jadi di belakang sana, di belakang kebun itu kan ada pohon bambu. Nah, di ujung pohon bambu tersebut itu ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sesuatu yang tidak tahu itu layangan, tidak tahu itu karung beras gitu ya. Pokoknya warnanya tuh putih, seolah-olah kayak duduk di bambu kan melengkung begini. Nah, di ujung lengkungannya itu di atas di situ. Itu apa ya, kata Mas Risman?
Alhamdulillah aku ndak mau urusan sama yang begituan. Mas Risman pun akhirnya itu yang celana dalamnya si Mbak Wati itu diambilin semuanya. Jemurannya itu diangkatin akhirnya. Brok ditaruh, Mas ini masih basah, bodoh amat kata si Mas Risman. Mas Risman pun mikir gitu ya, menurut kamu, jadi begini deh. Ini serius kata si Mas Risman, soalnya apa? Kejadian ini tuh udah sempet bikin heboh warga. Ya kemarin ada keributan. Aku juga merasa menyesal sebenarnya memperlakukan Ono seperti itu. Ono itu bukan lawan yang seimbang lah kata si Mas Risman. Aku menyesal dan jujur aja nih ya Wat ya, kejadian ini itu sebenarnya kalaupun memang bener Ono yang ngambil, itu bukan kesalahannya Ono juga. Nggak murni kesalahannya Ono, tapi ada kesalahan lain. Siapa Mas? Kamu katanya begitu. Loh kok aku disalahin Mas? Lah kamu kan udah berulang kali jemuran dibiarin malam-malam di luar sana. Kalau memang ada orang iseng, ya siapa yang menghalangi buat ngambil kata situ. Iya sih Mas, padahal aku kan kemarin udah, iya itu penyakitnya kamu Wati, tolong diubah, nyuci itu pagi. Kalau kamu udah ndak mau nyuci, tak lempar ke laundry sana kata suaminya. Ndak usah lah Mas lah, nanti aku nggak kelihatan kerja kata si Mbak Wati begitu. Ya sudah makanya itu jemur itu pagi, sore itu harus diangkat. Kering basah harus diangkat. Nanti di belakang tak bikinin jemuran deh. Kamu pakai hanger dirapiin di situ ya katanya. Iya mas. Cuman tadi aku ngelihat mungkin bener apa yang kamu bilang. Kamu melihat ada sosok kayak kuntilanak semacam itu. Aku juga ngelihat. Cuman posisinya dia itu udah bertengger di ujung tuh pohon bambu yang belakang kata si Mas Rismannya. Dan aku kok jadi berpikir ya, kayaknya yang ngambil itu sebenarnya bukan Ono. Tapi kan Ono megang Mas waktu aku kesana dipegang. Ya aku nggak tahu kejadiannya bagaimana. Nanti enaknya gimana ya? Tadi sih Ono di depan di situ. Belum tidur Mas Ono. Ya belum. Kok bisa Mas? Ya terserah dia, bukan urusanku katanya. Dia mau tidur, dia mau jempalitan, mau digenteng, mau apa. Ya urusannya Ono katanya. Ya iya sih Mas. Cuman lagi ngapain ya Mas ya? Aku juga nggak tahu kata si teh. Udah gini aja sebentar. Akhirnya apa? Mas Risman pun keluar lagi dari rumah. Si Mbak Watinya itu ngikut, tapi nggak ngikutin cuman sampai di depan rumah doang di situ. Mas Risman menuju ke rumahnya si Mas Ono sana. Dan tadi kan Ono kan ketakutan ya. Nah, ini posisinya Ono memang balik lagi duduk di situ sambil ngerokok begini sendirian. Tak kaget lagi si Mas Ononya. Nggak usah takut aku sekarang nggak galak, aku sekarang nggak nakal. Aku mau minta maaf sama kamu katanya. Ini aku bawain rokok katanya. Nah disitulah Mas Ononya baru tenang gitu kan. Ya cuma nunduk begitu doang. Mas Risman duduk di situ. Si Mbak Wati pelan-pelan agak-agak sedikit takut juga. Ya takutnya itu tadi, takutnya ngelihat sosok itu lagi ya. Mendekat ke sana, mendekat ke tempatnya Mas Ono. Mas Risman sama Mas Ono itu duduk di sisi pinggir di dekat rumahnya Mbak Wati. Jadi Mbak Wati posisinya di depan itu bisa ngelihat mereka berdua. Mbak Wati pun nyamperin ke sana. Mas Risman itu ngobrol sama Ono. Ono itu kalau diajak ngobrol ya jawabnya ya sekena dia lah, senyambung-nyambungnya. Kalau aku minta maaf, kamu maafin gak Oh iya aku maafin, tapi aku jangan dipukul lagi Man, kata si Mas Ononya begitu. Enggak, aku ndak akan pukul kamu lagi, Ya aku kan kemarin itu emosi karena seperti itu. Aku mau nanya boleh nggak, Iya Mas, nanya apa? Kata si Mas Ono. Kamu itu sebenarnya yang ngambil celana dalam istriku bukan sih katanya. Mas,
Man gitu, manggilnya Man ya, bukan Mas ya. Man, aku ndak ngambil Man, kata si Onoknya tuh begitu. Aku ndak ngambil Man, sumpah aku ndak ngambil Man. Aku ndak, ya buat apa aku ngambil seperti itu. Orang aku juga udah punya pacar, kata si Mas Ono begitu kan. Itu kan punyanya Wati, punya istrinya kamu Man, katanya. Iya betul, itu punya istri saya, makanya kan saya nanya, aku tuh nanya, no, kamu udah punya pacar, no? Aku udah punya pacar. Lah, jadi gini, no. Ini tadi ya, aku tuh ngelihat ada kuntilanak, no, katanya. Wah, kuntilanak di mana, Mas? Pokoknya disitulah katanya. Loh, aku takut Mas, aku masuk dulu ya Mas. Jangan masuk dulu, udah hilang, udah tak tendang, tadi udah pergi, nangis itu kuntilanaknya kan. Nah, dia itu ngambil itu celananya si Wati, no, dan aku tahu yang ngambil itu bukan kamu. Ya memang bukan aku Mas. Nah, ini diambil, no, terus dibawa apa ke jendela kamu di situ. Nah, Mbak Watinya udah nongol di sana ya. Itu ditaruh di jendelamu di situ. Iya Mas. Iya Man, aku juga bingung, kata si Mas Ono. Kok pas aku buka jendela, ini apalah? Loh kok ada cawet gitu kan? Ada celana dalam. Ini punyanya siapa ya? Ya akhirnya tak ambil seret. Waktu itu Wati lihat. Ya aku malu loh Mas, masa ada cawet gantung di luar jendela aku. Nanti kalau pacarku lihat, kan cemburu, kata si Onoknya dengan lugunya itu ngomong seperti itu. Jadi tak seret, tak ambil, tak pegang. Taunya Wati galak banget sekarang, mentang-mentang udah nikah jadi istrinya Risman, jadi galak banget gak kayak dulu, kata si Onoknya tuh begitu. Mbak Watinya cuman begitu doang, dan tak ambil, tahu-tahu Wati masuk. Ya aku memang lagi megang itu, mau tak umpetin, mau tak buang, bukan aku yang ngambil. Watinya udah begitulah, akhirnya aku dipukul sama kamu Man, katanya. Sakit ndak no? Sakit, ini dipegang nyut-nyut masih sakit, kata si Man. Kasihan no, aku minta maaf beneran loh no, kata si Mas Isman. Iya Mas no, kalau kamu mau nih aku pukul lagi no, tapi jangan keras-keras. Beneran Man, ndak apa-apa. Iya tapi mukulnya jangan keras-keras, kata si ini Mas Isman. Pak, tak pukul ya Man ya. Ih gitu doang, cuman didel, katanya cuman gitu doang. Aduh, kata Mas Ismannya, sakit no. Padahal nggak keras, kata Ono. Nggak apa-apa no, sekali lagi no. Ih gitu lagi. Ini Mbak Watinya, Mas, udah Mas, katanya begitu. Ini aduh. Ya Mas Risman juga orang jalan gitu ya. Jadi dia bisa bercanda dengan yang seperti itu, termasuk Mas Ono. Udah dapat hatinya Mas Ono nih, udah enak nih ngobrolnya. Man, no. Terus ya anggap aja Wati itu salah paham ya. Jadi sebenarnya celana itu udah ada di sana. Terus kamu ambil gitu no, karena kamu malu dan kamu takut nanti pacarmu lihat, cemburu gitu. Iya, tak seret, tak umpetin, maksudnya mau tak buang. Mbak Wati di situ pun berpikir, oh pantesan dulu celanaku ketemu di sana, di tempat sampah. Ya ini masih nyambung ya. No, kamu buangnya di mana? Mbak Wati nimbrung di situ. Aku buang di belakang di sampah situ, Wat. Yo, aku malu, katanya begitu. Masa aku megangin seperti itu? Apalagi punya kamu lah, aku ndak enak, kata. Oh ternyata Ono juga punya perasaan seperti itu. Masih ada rasa menghormati Mbak Wati juga. Dan Mbak Wati pun merasa bersalah. Mas Risman apalagi. Oh jadi begini. Jadi begitu. Kita itu salah paham ya No ya. Tak pikir kamu yang ngambil No. Jadi ini tuh kamu kayak kena fitnah No. Iya kayaknya aku difitnah. Difitnah sama siapa ya Man ya? Ya ndak tahulah yang ngefitnah itu siapa, tapi kemungkinan yang ngefitnah itu ini yang dilihat sama Wati. Apa Wat, kamu lihat apa? Kan udah dikasih tahu no tadi. Emang apa Wat? Kuntilanak, kata ibu. Lah kuntilanak, ya Mas Ononya takut waktu itu kan. Kuntilanak, emang di mana ada kuntilanak? Ya aku juga ndak tahu. Nah akhirnya apa? Mas Risman itu merasa tertarik, penasaran dengan sosok yang dianggap pacar oleh Mas Ono. No,
kamu bilang tadi kan kamu punya pacar, katanya gitu. Iya mas, aku sekarang punya pacar. Cantik nggak no? Ya cantik, cantik banget mas, kata si Mas Ono-nya. Sama Wati, cantikan mana? Oh jauh, katanya begitu. Asem mas, aku ndak usah dibawa-bawa, kata si Mbak Watinya begitu ya. Tuh Wat, kalah sama pacarnya Ono, si Mas Rismanya tuh ngeledekin begitu. Nah udah, nah no, pacar kamu sekarang di mana, ditanya gitu kan. Pacar aku ya sekarang di rumahnya mas. Ini bentar lagi ke sini mas. Biasanya suka datang kalau malam-malam, nemenin, katanya Ono kalau malam sendirian, nggak bisa tidur. Dan aku biasanya begitu kalau belum didatengin sama pacarku, ya aku nggak bisa tidur mas, katanya. Waduh, Mas Risman itu udah curiga. Jangan-jangan sosok yang dianggap Ono pacar ini adalah sosok yang sama yang dilihat oleh Wati, yaitu sosok kuntilanak. Punya perasaan gak enak seperti itu, punya kecurigaan seperti itu. Akhirnya ya sudah no. Ini yang penting aku kesini aku minta maaf ya no ya. Iya mas, iya man, sama-sama man. Tapi itu ya bukan aku yang ngambil. Iya tenang aja, besok tak kasih rokok lagi ya, katanya begitu. Oh iya man, terima kasih gitu. Udah ini si Mas Risman pun akhirnya ya udah no, aku pulang dulu ya, kamu tidurnya jangan malam-malam. Bentar mas, aku nunggu pacarku datang dulu, katanya begitu kan. Biasanya duduk sebentar di sini, terus nanti udah pulang lagi. Seperti itu. Mas Risman udah ndak enak nih udah kayak gini. Udah ya pulang Wat. No, pulang dulu ya no ya. Iya man, makasih ya rokoknya, kata si Ono. Iya sama-sama, besok tak kasih lagi. Asik, kata si Mas Ono. Akhirnya sudah pulanglah si Mas Risman. Pulang pun si Mas Ono udah cuek begitu aja ngerokok lagi gitu. Mas Risman pulang ke sana sama Mbak Wati. Apa sih mas, aku nggak paham mas gitu. Jadi gini Wat, dari sana kamu bisa ngeliat ke tempatnya Ono enggak sih? Dari kamar kita bisa ya, masih orang lurus begitu. Ya sudah, yuk kita masuk, kata Mas Risman. Akhirnya mereka pun masuk. Sesampainya di kamar, lampu dimatiin aja Wat. Akhirnya dimatiin, trep kan. Jendela dibuka, kan ada kacanya. Jadi tetap bisa memantau ke sana. Di dalam itu digelapin. Di rumahnya Ono itu memang ada lampu remang-remang seperti itulah. Ono masih terlihat di sana. Teplak-teplek, gatel, digigitin nyamuk mungkin ya, duduk sendirian di situ, mana nggak pakai baju lagi si Mas Ono-nya. Duduk di kursi di depan situ. Aku itu curiga, kata Mas Risman. Yang ngambil celana kamu itu bukan Ono memang, tapi sosok yang dianggap pacar oleh Ono. Dan aku curiganya sosok itu adalah siapa? Yang kamu lihat tadi yang ngambil celana dalam. Kuntilanak mas. Iya, aku curiganya itu seperti itu. Makanya udah kita tungguin aja dulu di sini, dipantau, kata si Mas Risman. Ya Mbak Watinya takut sebelum mas, tapi aku takut mas. Udah enggak apa-apa, kamu sana tidur aja dulu di situ. Aku tak duduk di sini, tak ngeliatin Ono. Kasihan juga dia sendirian di luar gitu kan. Mas Risman pun akhirnya duduk di sana. Ya mungkin sekitar 15 menit setelah mereka masuk di situ ya, datanglah satu sosok. Pertama datang itu ya, ini kayak ada petir, kata si Mas Risman. Terap gitu, kayak ada lampu flash, lampu blitz gitu. Terap. Lampu apaan itu ya? Tiba-tiba dari arah belakang itu ada yang jalan. Yaitu sosok kuntilanak itu tadi, jalan ke sana mendekat ke arahnya Ono. Ononya pun ya menyambut dengan gembira gitu kan, dan akhirnya duduklah mereka berdua di situ. Wati gitu kan. Iya mas, kenapa mas? Sini deh, kamu mau lihat enggak? Enggak mas, aku enggak mau lihat. Ya sudah. Si Mas Rismannya tuh ngeliatin terus. Mas Ononya tuh kayak ngobrol malu-malu begitu. Ya lucu lah pokoknya. Tapi di sampingnya tuh serem banget. Mas Risman itu kasihan. Oh jadi ini ya yang
pacarnya Ono itu bener ini, aduh kasihan gitu kalau seperti ini terus. Gimana Ono mau sembuh kalau mainannya sama yang begituan? Wat sini Wat. Mas tapi aku takut Mas. Udah ndak apa-apa, orang nggak tahu dia diintip atau enggak, kata si Mas Risman ya. Mbak Wati pun, loh Mas aku takut. Akhirnya Mbak Wati itu cuma sebentar doang, cuma ngelihat begitu Ono lagi duduk di sampingnya itu kuntilanak, dan sosok kuntilanak itu lebih besar dari Ono. Mas Ono itu badannya ya memang kurus tapi berotot keker gitu ya, memang badannya itu tegap. Itu masih kalah jomplang duduk sama si itu sosok kuntilanak yang gede banget ya, kepalanya juga gede banget. Itu mereka tampak ngobrol-ngobrol di sana, dan akhirnya apa? Si sosok kuntilanak tadi kan dari tadi begini ya, cuman angguk begitu doang. Mas Ononya tuh yang kayak cerita, kayak ngegombal seperti itu. Ini si sosok kuntilanaknya itu cuman angguk begini doang. Sampai akhirnya sosok kuntilanak tuh jreng begini, malingin mukanya ngelihat ke arahnya si Mas Risman yang lagi ada di dalam kamar. Dilihatin mukanya itu putih semua, matanya itu cuman kayak seret, kayak segaris gitu doang. Asem, liatin ke arah sini, kordennya langsung ditutup sama Mas Risman. Seret, udahlah tidur. Mas Risman juga takut. Udah, gimana Mas, udah pulang Mas? Belum pulang, tadi nengok ke sini gitu. Lah Mas aku takut. Mereka berdua sama-sama ketakutan, dan akhirnya mereka berdua itu baru bisa lanjut tidur lagi itu sekitar jam 3 pagi. Nah, masalah itu udah clear kan. Keesokan paginya akhirnya ya ngomong cerita ke orang tuanya Mbak Wati. Pak, Bu, jadi masalah kemarin itu udah clear. Semalam itu jawabannya itu ketemu begini diceritakan. Loh, masa kayak gitu? Iya, beneran. Dan akhirnya gimana ya Pak, Bu ya buat nyampein ini ke Ono, ya terutama ke emaknya. Ya udah Man, sampein aja. Kalau ndak nanti tak temenin deh, kata si ibu mertuanya si Mas Risman tadi. Akhirnya apa? Keesokan paginya sebelum ibunya Mas Ono berangkat, itu didatengin lah ke sana. Ononya sendiri masih tidur waktu itu. Bu, iya, tumben. Nyari Ono ya katanya. Ono masih tidur. Enggak nyari Ono. Saya nyari sampean katanya. Oh, nyari saya, gimana? Ya, akhirnya diceritakan semua. Yang cerita pun Mas Risman. Ya pertama minta maaf dulu begini gara-gara ini Ono jadi kena fitnah. Ya termasuk istri saya juga salah. Malam-malam itu jemuran bukannya diambilin malah dilerin di situ, dipamerin kan. Akhirnya ya sudah, kejadian ini pun terjadi. Nah, diceritakan ke emaknya si Ono, dan emaknya Ono bilang, memang bener, aku juga bingung belakangan Ono itu suka duduk sendiri di luar di situ. Terus suka ngomong sendiri. Semalam juga ngomong sendiri cekekekan gitu. Itu mungkin sama saya kali Bu. Ya ndak tahu pokoknya. Pokoknya seperti itu, kalau malam itu begitu. Disuruh masuk dibilangnya bentar lagi Mak, katanya bentar lagi. Nanti masuk itu menjelang subuh jam 4 baru masuk ke dalam kamar tidur. Ya kayak gitu, jam segini itu masih melek. Gak bakalan bisa dibangunin itu, disiram air aja. Wah, gak bakalan, kata si ibunya itu ya, ibunya Mas Ono. Dan ini gimana ya Bu ya? Nah akhirnya apa? Mas Risman pun karena merasa kasihan sama Mas Ono. Kalau terus-terusan begini itu, aduh, kasihan lah intinya. Dan Mas Risman pun kan bukan orang situ ya, bukan asli orang situ. Mas Risman itu pendatang. Yang asli situ kan Mbak Wati. Tapi kenal beberapa pemuda di situ. Dan akhirnya apa ya, ngobrol-ngobrol begini diceritakan ya. Jadi kejadiannya tuh ternyata seperti ini. Oh, warga yang kemarin ikut ngajar si Mas Ono juga menyesal akhirnya. Nantilah aku minta maaf lah sama Ono. Ya minta maaf lah sama Ono. Terus akhirnya dicarilah beberapa orang yang pinter lah. Dan waktu itu memang ada seorang ustadz muda. Itu namanya Zainuddin, anggap aja seperti itu. Bukan Zainuddin MZ ya. Nah, si Mas Zainuddin ini akhirnya yang sudah nelateni gitu, berusaha menyembuhkan si Mas Ono. Diajak ngobrol begini-begini, dan akhirnya apa? Mas Ono itu kayak didoakan supaya dia itu bisa melihat
wujud yang sebenarnya dari sosok yang suka katanya Mas Ono itu cantik, cewek cantik, Wati itu kalah katanya. Kalau ditanya cantik enggak, no, cantik banget. Wati aja kalah jauh. Yang dibawa-bawa itu Mbak Wati. Mungkin ada dendam pribadi kali ya Mas Ono-nya. Mbak Watinya, Wat katanya kamu kalah jauh. Semua aku dibawa-bawa terus katanya. Pokoknya setiap ada yang nanya, itu bandingannya itu sama Mbak Wati. Dan akhirnya sudah. Waktu pun berjalan sampai pada suatu hari Mas Ono itu mungkin udah terbuka kali matanya. Dong, suatu malam itu teriak-teriak lari ke kampung ke sana menuju ke musola. Nyalain mic malam-malam loh, itu sekitar jam 1 atau setengah 2 pagi. Halo, tolong, minta tolongnya di mic musola, di speaker musola itu yang toaknya di situ. Itu minta tolong seperti itu, tolong, ya warga pada bangun semua gitu kan. Ke situ, ke musola, ternyata si Ono. Kenapa no? Mas Zainuddin, si Ustadz tadi yang menjelaskan. Jadi begini Pak Bu, udah ndak apa-apa Nah jadi itu pacar kamu itu aslinya seperti itu. Ada yang celetuk sama Wati, cantikan mana Ya cantikan Wati. Nah kali ini udah berbalik. Mbak Wati yang dibilang lebih cantik, itu kayak gitu, serem banget. Masa sih gitu? Ya, begitu. Akhirnya itu tadi ditelateni sama si Mas Zainuddin ya. Dan alhamdulillah Mas Ono pun bisa lepas dari sosok tersebut. Tentu saja ada jampi-jampi, ada doa-doa yang lain lah intinya supaya sosok itu nggak mendekat lagi ke Mas Ono. Dan di bawah bimbingannya Mas Zainuddin tadi, Mas Ono ya diajarin berkomunikasi, maunya dia apa gitu ya, bertahap lah. Sampai diajarin ngaji dan sebagainya. Ada perkembangan, Mas Ono pun jadi orang yang memang agak sedikit terlat, tapi di kampung itu udah nggak direndahkan lagi lah. Mulai dihormati, nggak suka dibully, nggak diledek, dan sebagainya. Jadi tampilannya kalem, memang agak sedikit telat, tapi udah mulai bisa ngomong secara tertata dan sebagainya. Ya, ada kemajuan di sana, kehidupannya si Mas Ono. Berkat kejadian-kejadian itu tadi, celana dalam hilang lah, berawal dari situ sampai kehidupan yang lebih baik dari Mas Ono. Dikasih pekerjaan sama Mas Zainuddin. Mas Zainuddin sendiri usahanya itu kerupuk, yaitu jadi salah satu karyawannya. Ya mulai hidup seperti itu sampai Mas Ono itu benar-benar menikah. Ya ketemunya nggak jauh-jauh, tapi ya alhamdulillah begitu ya. Mas Ono pun membaik perkembangannya. Dan itu aja cerita dari Mbak Wati, sesuatu yang berangkat dari sesuatu yang begitu menggelikan, ternyata ujung-ujungnya ada sesuatu yang baik untuk Mas Ono. Itu aja, terima kasih Mbak Wati atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Nanti kita coba stoknya dibanyakin lagi gitu ya. Yang udah memesan belum dikirim, harap sabar. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.